Pengendalian hama atau OPT merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan ya teman-teman. Ketika terjadinya serangan hama atau OPT pada tanaman padi kita, agar tidak terjadinya kerusakan yang ditimbulkan oleh OPT tersebut. Tapi di balik itu juga ada hal lain yang tidak kalah pentingnya ya teman-teman, yaitu biaya produksi bagi tanaman padi kita. Dikarenakan untuk biaya produksi ini pun merupakan salah satu tantangan bagi kita juga sebagai seorang petani ya teman-teman, bukan hanya dari OPT tersebut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang kembali di channel Bukan Petani Milenial, yang mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, serta menjadi seorang petani yang sukses. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan membahas kebiasaan dari sebagian para petani yang mana mereka sering melakukan penyemprotan dengan durasi 1 minggu sekali ya teman-teman, yang dimulai sejak ketika tanaman padinya baru berusia 7 hari setelah pindah tanam dan seterusnya. Padahal ketika itu serangan OPT atau hama dalam jumlah kecil ya teman-teman. Bahkan yang lebih parahnya, ketika tidak ada serangan hama pun mereka sering melakukannya. Dan juga menurut saya untuk kebiasaan ini sudah sangat melekat ya teman-teman, sehingga sangat sulit untuk dihilangkan ataupun diminimalisasi. Dan jika pun mereka ingin menghilangkan kebiasaan tersebut, yang mana kebanyakan dari mereka takut ya teman-teman jika tanaman padinya mengalami kerusakan yang ditimbulkan oleh OPT tersebut. Dan sebenarnya alasan mereka pun bisa dibenarkan juga ya teman-teman, dikarenakan untuk antisipasi ataupun untuk menjaga-jaga agar tidak terjadinya kerusakan pada tanaman padinya. Tapi dibalik itu juga menurut saya ada hal lain yang tidak kalah pentingnya ya teman-teman, yaitu biaya produksi bagi tanaman padi kita. Dikarenakan menurut saya untuk apa tanaman padi kita bagus jika jumlah biaya produksi yang dikeluarkan itu besar ya teman-teman. Dikarenakan tanpa kita sadari akan sangat mempengaruhi hasil dari panen kita nantinya. Dan apalagi jika jumlah biaya produksi yang dikeluarkan itu lebih besar dibandingkan dengan hasil panen yang kita dapatkan. Dan akhirnya menurut saya percuma juga ya teman-teman. Tapi di balik itu juga harus ada cara ataupun solusi dalam meminimalisir biaya produksi bagi tanaman padi kita, agar bagaimana caranya si tanaman padi kita tersebut bisa tumbuh dengan baik tapi dengan biaya produksi yang seminim mungkin. Dan salah satunya menurut saya yaitu ketika tidak adanya serangan hama atau OPT pada tanaman padi kita, alangkah baiknya kita jangan melakukan penyemprotan terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu kita biarkan saja si tanaman padi kita tersebut tumbuh dengan sendirinya. Dikarenakan untuk apa kita melakukan penanganan atau tindakan, dikarenakan si OPT-nya juga tidak ada ya teman-teman. Akhirnya itu hanya akan menguras biaya, tenaga, dan waktu kita saja. Dan juga jangan jadikan alasan kita untuk mengantisipasi ataupun menjaga-jaga sehingga kita melupakan ada hal lain yang tidak kalah pentingnya ya teman-teman, yaitu biaya fungsi bagi tanaman padi kita. Kemudian yang kedua yaitu ketika adanya serangan hama atau OPT tapi dalam jumlah kecil, untuk saya pribadi saya tetap akan membiarkannya lebih dahulu ya teman-teman, yaitu dengan taktik mengulur waktu. Nah, jadi untuk taktik mengulur waktu ini merupakan salah satu langkah saya dalam meminimalisir biaya produksi bagi tanaman padi kita ya teman-teman, dengan cara memperhitungkan lebih besar mana antara jumlah biaya produksi yang dikeluarkan ketika saya melakukan pengendalian dibandingkan dengan jumlah kerusakan yang ditimbulkan oleh OPT tersebut. Jika jumlah biaya produksi yang dikeluarkan itu lebih besar ketika saya melakukan pengendalian dibandingkan dengan jumlah kerusakan yang ditimbulkan oleh OPT tersebut, maka saya tidak akan melakukan pengendalian terlebih dahulu ya teman-teman. Dan begitu juga sebaliknya, jika jumlah kerusakan yang ditimbulkan oleh OPT tersebut hampir menyeimbangi dengan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan ketika saya melakukan pengendalian, baru saya akan melakukan pengendalian tersebut ya teman-teman. Seperti contoh misalkan ketika saya melakukan pengendalian yang mana untuk biaya yang harus dikeluarkan itu sebesar 500.000 misalkan dalam satu kali pengendalian untuk 1 hektarnya. Sedangkan untuk jumlah kerusakan yang ditimbulkan oleh OPT tersebut hanya di kisaran angka 100.000 saja, bahkan lebih kecil dari itu. Nah, jadi dengan kondisi demikian saya tidak akan melakukan pengendalian terlebih dahulu ya teman-teman. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, terus kapan sih saya akan melakukan pengendalian? Yaitu jika jumlah kerusakannya sudah mencapai 20-30% ya teman-teman. Nah, terus bagaimana caranya agar kita mengetahui jumlah kerusakan yang ditimbulkan oleh OPT tersebut pada tanaman padi kita? Nah, untuk hal ini mudah ya teman-teman, yaitu cukup kita melakukan
pengontrolan pada tanaman padi kita secara rutin. Dan juga untuk hama ataupun OPT ini tidak akan terus-terusan menyerang tanaman padi kita ya teman-teman, melainkan mereka akan datang dalam jangka waktu tertentu kemudian akan hilang dengan sendirinya. Nah, jadi dengan kondisi demikian yang dimanfaatkan oleh saya dalam taktik mengulur waktu tersebut ya teman-teman. Mungkin pemahaman saya ini lumayan terdengar ekstrim ya teman-teman, dikarenakan bagaimana tidak kata saya tadi, ketika ada serangan hama atau OPT pada tanaman padi kita, saya malah membiarkannya saja. Tapi kita kembali lagi ya teman-teman, jika setiap orang itu mempunyai pemahaman masing-masing. Nah, jadi untuk pemahaman ini merupakan salah satu langkah saya dalam meminimalisir produksi bagi tanaman padi kita. Dikarenakan saya terus berpikir, belajar, dan berusaha bagaimana caranya agar si tanaman padi saya tersebut baik, tapi dengan jumlah biaya produksi yang seminim mungkin. Mungkin ini kedengarannya mustahil ya teman-teman, tapi saya yakin insya Allah jika kita mau berusaha, mencoba, dan belajar, pasti kita bisa ya teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman, pengalaman yang saya bagikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya meminta maaf banget jika ada kekeliruan dan ada kata-kata saya salah dan ada kata-kata yang kurang dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses dan salam satu lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.